RPKAD harus tetap memelihara kesiapsiagaan yang merupakan ciri khasnya dalam keadaan apapun, terutama dalam keadaan gawat ini. Asah pisau komandomu, bersihkan senjatamu. Halo sobat semua, saya Hamdi Farid. Selamat datang di Striking Moment, channel yang membahas fakta-fakta penting tentang berbagai isu dan peristiwa. Dan kita masih membahas peristiwa G30S. Tapi kali ini saya akan mengajak Anda berdiskusi membahas peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sebelum G30S, yang kemudian terakumulasi dan memuncak dengan meletusnya gerakan itu. Keep watching. G30S merupakan satu peristiwa yang tidak berdiri sendiri. Ada peristiwa lain sebelumnya yang mengkondisikan terjadinya peristiwa tersebut. Berdasarkan sumber-sumber tentang G30S, kita bisa memetakan 7 peristiwa penting yang di kemudian hari membentuk situasi yang melapangkan jalan bagi terjadinya G30S. 7 peristiwa itu saya bagi dalam 2 kelompok. Pertama adalah peristiwa yang membentuk situasi, dan yang kedua adalah peristiwa yang memicu terjadinya tragedi. Dan sebelum kita lanjut, saya ingin ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silakan subscribe. Nyalakan juga bel notifikasinya, pencet tombol like, dan jangan lupa share video ini. Peristiwa pertama adalah pemberontakan PKI Madiun. Peristiwa ini sangat traumatis bagi Angkatan Darat. Selain karena kekejaman dan kekacauan yang ditimbulkan oleh pemberontakan tersebut, PKI telah memperlihatkan kemampuannya yang luar biasa dalam memecah belah tentara. Karenanya, peristiwa ini membentuk persepsi dan sikap antipati Angkatan Darat terhadap komunisme dan PKI. Pemberontakan ini diawali dengan jatuh dan digantinya Kabinet Amir Syarifuddin karena tidak mendapat dukungan lagi sejak disepakatinya Perjanjian Renville. Namun Amir beserta kelompok-kelompok sayap kiri lainnya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut. Dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13 dan 14 Agustus 1948, Musso, seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet, menjelaskan tentang pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan praktek politik. Kemudian menawarkan gagasan yang disebutnya Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Rencana diawali dan dijalankan dengan penculikan, pembunuhan, dan pembantaian tokoh-tokoh yang dianggap musuh di kota Surakarta, serta mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI yang ada di kota itu. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Sementara perhatian semua pihak pro-pemerintah terkonsentrasi pada pemulihan kota Surakarta, pada 18 September 1948, PKI menuju ke arah timur dan menguasai kota Madiun di Jawa Timur. Dan pada hari itu juga diproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Pertentangan yang sangat hebat ini baru terjadi pada tahun 48 dengan peristiwa Madiun yang merupakan awal dari konflik antara Islam dengan kelompok komunis gitu. Dan itu kemudian kita tahu bahwa itu juga berlanjut kemudian dengan meletusnya G30S pada tahun 65 gitu. Pada tanggal 20 September 1948 dipimpin oleh Kolonel Abdul Harus Nasution dengan menggunakan 2 brigade dari cadangan Divisi 3 Siliwangi serta kesatuan-kesatuan lainnya yang masih mendukung Republik. Semua kekuatan pemberontak akhirnya dapat dikalahkan dan Musso berhasil ditembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh kiri lainnya dijatuhi hukuman mati. Peristiwa kedua, kemenangan PKI dalam pemilu 1955 dan pemilu daerah 1957. Prestasi PKI dalam pemilu ini menjadikan PKI sangat percaya diri dan semakin dekat dengan pusat kekuasaan, yaitu Presiden Soekarno. Kedekatan ini akan membuat PKI semakin mewarnai kebijakan Bung Karno, yang akan menyebabkan suhu politik semakin meningkat. Pada pemilu 1955, PKI keluar sebagai partai yang memperoleh suara terbanyak keempat dengan 16,4% suara. Fenomena ini mengejutkan dunia politik Indonesia, karena partai itu baru saja babak belur usai peristiwa Madiun 1948. Posisi 4 besar juga menunjukkan efektivitas strategi kampanye mereka dengan fokus memperkuat basis di pedesaan. Strategi ini disebut desa mengepung kota.
Terbukti strategi itu adalah pilihan jitu, dan dengan taktik yang kurang lebih sama, PKI juga meraih sukses di pemilu daerah pada 1957 dan 1958 yang dilaksanakan antara lain di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan. Bahkan dalam pemilu daerah ini, PKI berhasil mengungguli PNI. Soekarno menegaskan, kamu bisa menjadi teman atau musuh saya, itu terserah kamu. Untukku, Malaysia itu musuh nomor satu untuk saat ini. Suatu saat saya akan membereskan PKI, tetapi tidak sekarang. Peristiwa ketiga, diperkenalkannya doktrin Nasakom. Pengaruh PKI yang semakin besar bahkan meroket dalam sistem Nasakom meningkatkan persaingan dan ketegangan dengan golongan-golongan lain, terutama Angkatan Darat yang juga berkembang pesat secara politik. Berbagai kebijakan yang didorong oleh PKI seringkali bertabrakan dengan kebijakan umum Angkatan Darat dan membuka kembali luka lama yang terjadi karena pemberontakan PKI Madiun tahun 48. Sistem Nasakom mulai diperkenalkan dan diberlakukan oleh Bung Karno sebagai konsepsi politik resmi negara bersama dengan Dekret 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945. Dengan diberlakukannya Nasakom, maka ia memberikan ruang bagi ketiga ideologi itu untuk mengembangkan diri. Dan secara mengesankan, PKI berhasil memanfaatkan Nasakom, lalu berkembang menjadi kekuatan politik yang sangat berpengaruh dan semakin menentukan dalam berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tapi pemberlakuan Nasakom ini memiliki celah yang sangat berbahaya karena tidak ada rumusan jelas pola hubungan antara tiga golongan yang terlibat dalam Nasakom, terutama hubungan PKI dan Angkatan Darat. Dan juga tidak ada kejelasan mengenai bagaimana sebenarnya peran PKI dan tentara dalam konsepsi politik itu. Tolerate all ideologies. The nationalist ideology, the religious ideology, the communist ideology. So far they are not making trouble or damage to the Indonesian state. Menurut saya, sebagai seorang pemerhati Soekarno, kemungkinan besar ide mempersatukan ideologi-ideologi ini dalam pesta satu meja yang kemudian disebut Nasakom terinspirasi dari guru beliau Cokro Aminoto yang memang pada awalnya berusaha merangkul semua ideologi tersebut dalam syarikat Islam. Tapi toh pada akhirnya Cokro Aminoto menepi ke kanan bersama Agus Salim. Karena ia pada akhirnya sadar bahwa PKI hanya memanfaatkan dirinya dan syarikat Islam untuk memperkuat dan memperbesar pengaruh politik mereka sendiri. Sampai di sini saya mau tanya sama sobat semua, kenapa Bung Karno sampai pada keyakinan bahwa komunisme bisa dipersatukan dengan ideologi lain? Padahal itu belum pernah terjadi dimanapun di seluruh dunia. Peristiwa keempat, persaingan PKI dan Angkatan Darat. Konflik semakin memanas menjelang tahun 1965. Angkatan Darat dan PKI saling bersaing memperebutkan pengaruh. Satu-satunya menghalangi pecahnya konflik di antara mereka adalah Presiden Soekarno. Dan setidaknya ada 3 manuver PKI yang membuat persaingan itu semakin panas. Nomor 1 adalah usulan PKI tentang komisariat politik dalam tubuh tentara. Angkatan Darat menolak mentah-mentah adanya komisariat politik dalam tubuh tentara. Hal semacam ini biasa diterapkan dalam negara komunis. Selain pimpinan militer, ada wakil partai politik dalam organisasi tentara. Adanya wakil partai politik bisa membuat tentara terbelah oleh kepentingan-kepentingan partai politik. Rencana PKI membentuk Angkatan Kelima juga digagalkan oleh Angkatan Darat. Saat itu, PKI meminta buruh tani dipersenjatai untuk kepentingan bela negara. Berkaca dari tahun 1945, Angkatan Darat menolak karena punya pengalaman sulitnya mengatur laskar-laskar bersenjata. Yang ketiga, manuver PKI yang menuntut reformasi agraria yang kerap kali bersinggungan dengan lahan yang dikuasai oleh tentara. Puncak aksi PKI menunggangi buruh dan petani untuk merampas tanah negara adalah peristiwa Bandar Betsi di Simalungun, Sumatera Utara, di mana ribuan petani menyerobot tanah milik perusahaan perkebunan negara yang pada peristiwa itu seorang anggota TNI, Pelda Sujono, tewas dicangkul. Panglima Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Yani, marah besar mendengar hal itu. Yani meminta kasus itu diusut tuntas karena Pelda Sujono sedang menjalankan tugas negara ketika tewas dikeroyok. Yani dengan marah berkata, bisa timbul anarki dalam negara kalau kasus ini dibiarkan. Kemarahan itu dibawanya lagi saat menghadiri HUT Resimen para Komando Angkatan Darat tanggal 15 Juli 1965 di Jakarta. Ia berkata, RPKAD harus tetap memelihara kesiapsiagaan yang merupakan ciri khasnya dalam keadaan apapun, terutama dalam keadaan gawat ini. Asah pisau komandomu, bersihkan senjatamu. Kata-kata Yani ini seperti sebuah pertanda tentang malapetaka besar yang akan terjadi, termasuk kepada dirinya.
Peristiwa adalah kebijakan Ganyang Malaysia atau Operasi Dwi Kora. Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan salah satu penyebab semakin dekat dan mesranya hubungan Presiden Soekarno dan PKI. Dan golongan lain semakin khawatir akan pengaruh politik PKI yang terus membesar dan berpengaruh di berbagai bidang. Sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur pecah, di mana para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia saat itu, dan memaksanya untuk menginjak lambang negara Indonesia itu, amarah Soekarno terhadap Malaysia pun meledak. Selanjutnya, Bung Karno yang murka mengutuk tindakan tersebut dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan sebutan Ganyang Malaysia. Tapi perintah Soekarno kepada Angkatan Darat untuk mengganyang Malaysia ditanggapi dingin oleh para jenderal pada saat itu. Posisi Angkatan Darat pada saat itu serba salah karena di satu pihak mereka tidak yakin mereka dapat mengalahkan Inggris. Dan di lain pihak mereka akan menghadapi amukan Presiden Soekarno jika mereka tidak berperang. Akhirnya para pemimpin Angkatan Darat memilih untuk berperang setengah hati di Kalimantan. Tidak heran, Brigjen Suparjo, komandan pasukan di Kalimantan Barat, mengeluh bahwa konfrontasi tidak dilakukan sepenuh hati dan ia merasa operasinya disabotase dari belakang. Hal ini juga dapat dilihat dari kegagalan operasi gerilya di Malaysia, padahal tentara Indonesia sebenarnya sangat mahir dalam peperangan gerilya. Mengetahui bahwa Angkatan Darat tidak mendukungnya secara penuh, Soekarno merasa kecewa dan berbalik mencari dukungan dari PKI. PKI memanfaatkan kesempatan itu untuk keuntungan pragmatis mereka sendiri, yaitu untuk memperkuat dan memperbesar posisi politiknya. Soekarno juga paham tentang hal ini, namun ia memutuskan untuk mendiamkan terlebih dahulu masalah ini, karena Bung Karno masih ingin meminjam kekuatan PKI untuk konfrontasi yang sedang berlangsung. Dan menyangkut rencana Bung Karno terhadap PKI, ada sebuah dokumen rahasia CIA yang baru dibuka bertanggal 13 Januari 1965 yang menyebutkan sebuah percakapan santai Soekarno dengan para pemimpin sayap kanan, bahwa ia masih membutuhkan dukungan PKI untuk menghadapi Malaysia, oleh karena itu ia tidak bisa menindak tegas mereka. Namun ia juga mengatakan bahwa satu waktu giliran PKI akan tiba. Soekarno menegaskan, kamu bisa menjadi teman atau musuh saya, itu terserah kamu. Untukku, Malaysia itu musuh nomor satu untuk saat ini. Suatu saat saya akan membereskan PKI, tetapi tidak sekarang. Jika rekaman ini valid, kita bisa mengkonfirmasi bahwa kedekatan Bung Karno dan PKI juga sebenarnya bersifat pragmatis, bukan sesuatu yang idealis. Kalau menurut sobat, kedekatan Bung Karno dan PKI ini lebih bersifat idealis atau pragmatis? Coba tuliskan komentar kalian. Dari pihak Angkatan Darat sendiri, perpecahan internal mulai terjadi ketika banyak tentara yang kesal serta kecewa kepada sikap petinggi Angkatan Darat yang takut berperang kepada Malaysia, berperang hanya dengan setengah hati, dan berkhianat terhadap misi yang diberikan oleh Soekarno. Karena itu, mereka memutuskan untuk berhubungan dengan orang-orang dari PKI untuk membersihkan tubuh Angkatan Darat dari para jenderal yang mereka anggap tidak setia kepada pemimpin besar revolusi. Inilah isu yang paling kontroversial dan paling misterius dalam sejarah Indonesia, dan menyebabkan PKI dan sekutu tentaranya memutuskan untuk melakukan gerakan 30 September. Nah, itu ada 5 peristiwa yang membentuk situasi dalam negeri Indonesia penuh ketegangan, penuh kecurigaan, dan kekuatan besar saling bersaing. Dan di lapangan mulai terjadi gesekan-gesekan berdarah. Sedangkan Bung Karno sebagai penyeimbang terlalu fokus pada politik luar negeri, yaitu kampanye Ganyang Malaysia melalui Operasi Dwi Kora. Dan sekarang kita masuk ke peristiwa akhir yang menjadi pemicu meledaknya situasi terjadinya G30S. Pemicu pertama, isu dokumen Gilchrist. Beredarnya isu dokumen Gilchrist ini, meski belum dapat diverifikasi keasliannya, membuat PKI mulai khawatir bahwa Angkatan Darat akan mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno dan akan menyingkirkan kaum komunis. Maka sejak saat itu, PKI mulai berpikir untuk mengambil langkah mendahului daripada didahului. Dokumen ini konon berasal dari sebuah telegram Duta Besar Inggris di Jakarta yang bernama Andrew Gilchrist yang ditujukan kepada kantor Kementerian Luar Negeri Inggris. Telegram ini mengacu pada rencana gabungan intervensi militer Amerika Serikat dan Inggris di Indonesia untuk menggulingkan Presiden Soekarno, dan menyebut adanya kelompok perwira tinggi Angkatan Darat yang bekerja sama dengan mereka dengan sebutan Our Friend Local Army. Di kemudian hari, beberapa agen rahasia Cekoslovakia, diantaranya seorang yang bernama Vladislav Wittmann yang membelot pada tahun 1968, menyatakan bahwa dokumen tersebut adalah palsu, dan biro agensinya lah yang melakukan pemalsuan dokumen. Pemicu akhir,
isu Dewan Jenderal. Inilah isu yang paling kontroversial dan paling misterius dalam sejarah Indonesia, dan menyebabkan PKI dan sekutu tentaranya memutuskan untuk melakukan gerakan 30 September. Dewan Jenderal adalah sebuah istilah yang dilontarkan oleh PKI untuk menuduh beberapa jenderal Angkatan Darat yang disebutnya akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada hari ABRI 5 Oktober 1965. Namun menurut Ahmad Yani, ketika ia ditanya secara langsung oleh Presiden Soekarno tentang isu Dewan Jenderal ini, ia menjawab tegas bahwa tidak ada yang dinamakan Dewan Jenderal. Yang ada hanyalah Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi atau Wanjakti, dan hanya berfungsi sebagai penasihat untuk menaikkan pangkat dan jabatan bagi perwira tinggi dalam tubuh Angkatan Darat. Situasi semakin memanas ketika berkembang isu bahwa Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan pada Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965 dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sesudah terkonsentrasinya kekuatan militer yang besar di Jakarta, Dewan Jenderal bahkan telah merencanakan melakukan coup kontra-revolusioner. Mendengar isu kudeta Dewan Jenderal, maka pimpinan PKI bersama sekelompok tentara memutuskan untuk mendahului dengan melakukan gerakan 30 September yang bertujuan menculik jenderal-jenderal yang mereka duga terlibat dalam persekongkolan kudeta Dewan Jenderal. Bahwa isu Dewan Jenderal ini adalah pemicu akhir yang meletuskan G30S terkonfirmasi dari pengakuan Kolonel Latif bahwa 4 jam sebelum G30S dilaksanakan, pada malam 30 September 1965 ia sempat bertemu Maijen Soeharto dan menyampaikan bahwa operasi untuk menggagalkan rencana kudeta Dewan Jenderal akan dilakukan pada dini hari 1 Oktober 1965. Oke, itu adalah rangkaian peristiwa penting yang membentuk dan memicu terjadinya tragedi G30S. Silahkan tuliskan komentar sobat, apakah rangkaian peristiwa itu sudah mencakup semuanya, atau ada peristiwa lain yang luput saya masukkan di sini. Silahkan tuliskan komentar atau masukan kalian pada kolom di bawah. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, juga share dan like video ini. Terima kasih telah menonton. Selalu jaga kesehatan dan salam.